Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahmatullah, pada siang hari ini kita memasuki serial kajian akhir zaman materi ke-8 sekaligus materi terakhir. Jadi untuk menyegarkan ingatan kita kembali, saya perlihatkan di layar ke-8 judul-judul materi tersebut. Yang paling pertama adalah BJKSD atau boleh jadi kiamat sudah dekat, yang pada intinya materi itu semacam early warning system untuk menyadarkan kita bersama bahwasanya kita semua sudah makin mendekati datangnya as-saah. Tanda-tanda kecil sudah banyak sekali yang bermunculan, sehingga kita sudah harus mulai mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi tanda-tanda besar. Yang kedua, tema kita waktu itu adalah mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masih Dajjal. Sebuah tema yang membicarakan alamatul kubra al-ula, tanda besar yang pertama sebelum datangnya as-saah, yaitu keluarnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ketiga, kita membahas tema mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Perbedaannya dengan tema kedua adalah pada tema yang ketiga kita bukan lagi membicarakan oknum Dajjalnya, tetapi kita membicarakan berbagai fitnah, rangkaian fitnah sebelum Dajjal keluar yang tampaknya tidak muncul secara sporadis, secara terpisah-pisah, tetapi dia sebenarnya terrangkai, terkait satu dengan lainnya dalam bentuk sebuah struktur, bahkan dalam bentuk sebuah sistem yang meminjam istilah Ahmad Thompson, seorang muslim berkebangsaan Inggris. Dalam bukunya beliau menyebut dengan istilah sistem Dajjal. Yang keempat, kita membahas tema Zuhur Al-Mahdi atau tampilnya Al-Mahdi, di mana di dalamnya kita memahami hadis-hadis Nabi SAW mengenai siapa sebenarnya sosok Al-Mahdi ini, agar kita tidak menjadi korban pembentukan opini dari musuh-musuh Islam yang barangkali sengaja membuat Al-Mahdi versi mereka, lalu kita karena kebodohan tidak mengerti tentang Al-Mahdi langsung bergabung dengan barisan Al-Mahdi versi musuh itu. Dan sebaliknya, dengan kita memiliki ilmu tentang Al-Mahdi, bila mana Al-Mahdi yang sebenarnya muncul, kita tidak akan bisa ditipu oleh media massa kaum kufar yang memusuhi Al-Mahdi, yang menggambarkan Al-Mahdi seolah-olah sosok yang menakutkan, yang harus dijauhkan diri kita darinya. Padahal justru dialah pemimpin kita, yang kita kemudian mendapat perintah dari Nabi untuk bergabung dengan barisannya. Yang kelima, kita membahas nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam sebagai tanda besar yang kedua, yang kemudian kehadirannya akan menyebabkan dunia ini menjadi sangat berbeda dengan kondisi dunia kita hari ini. Sampai-sampai digambarkan dalam hadis Nabi bahwa di masa kepemimpinan Isa alaihissalam, Allah Ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi dalam bentuk yang optimal, sehingga berbagai kehidupan menjadi sangat harmonis. Bahkan sekumpulan sapi akan digembala oleh seekor singa tanpa sapi-sapi itu khawatir dengan singa tersebut. Sekumpulan domba akan dijaga, digembala oleh seekor serigala tanpa domba-domba itu khawatir dengan serigala tersebut. Seorang anak kecil dapat bermain-main dengan ular karena ular sudah tidak berbisa, tidak berbahaya, dan seterusnya. Yang keenam, kita membahas tema as-sira' al-abadi wal haqiqi 'abr at-tarikh al-insani, konflik abadi dan hakiki sepanjang zaman, yang dari pembahasan itu kita menjadi sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat di mana kita boleh mengharapkan adanya perdamaian yang langgeng, yang terus-menerus, tapi malah sebaliknya. Allah sejak awal menurunkan Adam dan Hawa alaihi wassalam dari al-jannah, ditempatkan fil ard, di muka bumi dunia yang fana ini. Allah sudah menegaskan, ya, ba'dukum
Libaqtin adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Terus yang ketujuh, kita telah membahas tema memelihara keluarga beriman di era fitnah akhir zaman. Karena pada hakikatnya dari hadis Nabi yang membicarakan tentang era fitnah, maka arahan yang Nabi berikan adalah antalzam baitaka, hendaknya kamu peduli dengan urusan rumahmu, artinya keluargamu. Jadi membangun keluarga beriman di era fitnah akhir zaman termasuk program utama yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini kita memasuki tema terakhir, yaitu madza na'mal al'an, what must we do in the meantime. Apa yang mesti kita kerjakan sementara waktu. Sementara waktu apa? Sementara waktu tanda-tanda penting yang tiga itu belum bermunculan, yaitu zuhurul mahdi, tampilnya al-mahdi. Yang kedua, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Dan yang ketiga, nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Saudara sekalian rahimakumullah, yang paling pertama dan utama, sebagaimana juga waktu membahas tentang membina keluarga beriman, setiap kita, baik kita memiliki keluarga ataupun tidak, hendaknya dalam situasi zaman seperti ini berjuang keras menegakkan akidah yang benar dan mendakwahkannya. Kembali sebabnya karena apa? Karena akidah yang benar adalah ajaran semua nabi sepanjang zaman. Tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan pesan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain dari aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Saya tidak akan terlalu dalam membahas tema ini karena sudah kita bahas dalam pembahasan mengenai keluarga. Yang kedua juga sama, saya tekankan kembali pentingnya mempelajari urgensi salah satu cabang ilmu tauhid yang hari ini banyak tidak dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin, yaitu tauhid al-hakimiyah, dan mengajarkannya kepada orang lain. Untuk menyegarkan ingatan kita kembali, apa itu tauhid al-hakimiyah? Tauhid al-hakimiyah adalah to believe that Allah is the only lawgiver, to rule by the Sharia atau Allah's law. Meyakini bahwasanya Allah merupakan satu-satunya penentu hukum, penetap hukum, dan bahwasanya mengatur atau memerintah dengan syariah adalah suatu keniscayaan. Ini adalah bahagian dari salah satu cabang ilmu tauhid yang sangat penting dan hari ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin karena dahsyatnya ghazwul fikri, perang pemikiran, perang ideologi yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang akhirnya seolah-olah menerima begitu saja bahwa boleh hidup di bawah naungan selain aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayatnya sangat jelas dalam surat Al-An'am ayat 57, Allah taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara rahimakumullah, dalam bab yang satu ini kita hari ini benar-benar dipaksa oleh situasi dan kondisi, oleh novus ordo seclorum, New World Order ini, untuk menerima adanya pihak-pihak yang boleh menyusun, menetapkan hukum min ghairillah, dari selain Allah Ta'ala. Padahal itu adalah tindakan yang sangat mendasar kekufurannya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan al-wala wal-bara dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa itu al-wala wal-bara? Pertama, al-wala adalah allegiance, to recognize who your friends are, to love them, appreciate them, support them in their endeavor to establish the deen. Jadi allegiance itu artinya menyatakan loyalitas atau kesetiaan, mengakui siapa yang menjadi kawan-kawan kita, mencintai mereka, menghormati mereka, mendukung mereka di dalam perjuangan mereka untuk menegakkan ad-din, Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, al-bara. Al-bara itu maknanya adalah disavow, to recognize who your enemies are, to
to hate them, to strive against their endeavors to get rid of the deen. Disavowal artinya lawannya dari kesetiaan, yaitu berlepas diri. To recognize, untuk mengenali siapa itu musuh-musuh Anda, membenci mereka, dan berusaha keras untuk membenci juga upaya-upaya mereka menyingkirkan ad-din. Ya, dan ini memang ada kumpulan manusia di muka bumi ini yang justru kesibukan utamanya adalah berusaha untuk menjatuhkan, menyingkirkan, menghapuskan dinullah di muka bumi ini. Dan sudah barang tentu mereka kategorinya adalah a'da'illah atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, semua kita di dalam bidang masing-masing kegiatan kita harus mengembangkan kesadaran al-wala wal bara' tersebut. Dalam hal ini, semua kita harus paham jebakan-jebakan fitnah sistem Dajjal di bidang kerja kita masing-masing. Kedua, harus paham halal haram bidang kerja kita masing-masing. Dan yang ketiga, harus berusaha menyumbangkan usulan solusi betapapun dia pada skala kecil. Ya. Saya ambil contoh lah bidang saya sendiri. Ya. Katakanlah saya ini bidangnya tabligh. Ya, tabligh itu menyampaikan, berperan sebagai mubaligh, penceramah. Kita para mubaligh ini kalau tidak hati-hati dalam situasi-situasi tertentu, kita sering dihadapkan pada jebakan-jebakan. Contoh yang kecil saja, seorang dai yang diundang untuk tampil di depan televisi, dia akan melewati prosedur yang dilewati oleh semua orang yang akan tampil di depan televisi, yaitu dia akan masuk ke ruang make up, ya. Dan biasanya memakai make up itu perempuan, yang jelas bukan mahram dia. Kadang-kala masih lebih mending kalau perempuan. Kalau laki-laki tapi kelakuannya ke perempuan-perempuan, nantinya yang lebih mengerikan. Nah, para dai yang paham jebakan fitnah sistem Dajjal, ya, dia harus bersikap menghadapi prosedur tersebut. Bagaimana caranya supaya prosedur itu berjalan tapi dia tidak melanggar aturan Allah. Jadi harus bisa merumuskannya. Ya, biasanya kalau saya strateginya adalah atau metodenya adalah saya katakan kepada petugas itu, saya bilang, Anda cukup menjelaskan ke saya apa yang harus saya kerjakan, biar saya mengerjakan. Gaji Anda tetap penuh. Yang penting dia tidak pegang-pegang muka kita. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada mubalik-mubalik yang ikut aja semua prosedur itu apa adanya. Nah, belum lagi ketika di depan kamera. Di depan kamera bukan rahasia lagi, para insan media televisi itu mereka memperlakukan siapapun di depan kamera seperti pihak yang layak dijadikan bulan-bulanan, Pak. Karena mereka sadar bahwa orang yang muncul di depan kamera cenderung egonya naik. Dan karena egonya naik, dia akan mau melakukan apa saja yang disuruh oleh yang di belakang kamera. Padahal seharusnya kita menampilkan diri kita apa adanya. Jangan kita mau diatur-atur orang untuk membentuk kepribadian kita. Dan inilah yang seringkali menjadikan seseorang itu terjebak ketika dia sudah mulai berada di bawah under the spotlight, ya, dia tiba-tiba berubah penampilannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia harus paham halal haramnya pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Semaksimal mungkin dia hanya mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram, ya, sehingga dia tidak membawa pulang nafkah yang syubhat apalagi yang haram, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengokohkan interaksi dengan kitabullah. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang menyebutkan ultimatum Allah kepada orang-orang yang mengaku beriman tetapi mensikapi Al-Quran tidak dengan kewajiban menjalankan tadabbur. Jadi perlu Anda ketahui bahwa setiap kita muslim punya 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama tilawatil Quran, yang kedua tadabbur Al-Quran, yang ketiga tatbiqul Quran, yang keempat mendakwahkan Al-Quran, dan yang kelima tahfidzul Quran. Jadi dari 5 kewajiban ini, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menghafalkannya, maka satu-satunya kewajiban yang Allah sebutkan ultimatumnya itu hanya tadabbur. Kalau tadabbur kita tinggalkan, Allah mengeluarkan ultimatum. Ultimatumnya berbunyi, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Tadabbur itu artinya memperhatikan makna dari Al-Quran.
Jadi kita tidak sekedar baca tilawah dalam rangka mengejar pahala. Ya, dalam hadis memang Nabi mengatakan, barang siapa tilawah Al-Quran, maka setiap huruf yang dia baca dia akan mendapatkan pahala 10 asyra hasanat, 10 kebaikan, 10 pahala. Dan Nabi menegaskan, yang aku maksud dengan satu huruf bukanlah alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang baca alif lam mim saja sudah dapat 30 hasanat, 30 kebaikan. Nah ini tilawah, benar, tilawah itu akan menyebabkan kita mendapat pahala. Tetapi sesungguhnya Allah tidak mengeluarkan ultimatum karena orang tidak tilawah. Yang Allah keluarkan ultimatum adalah ketika orang mengabaikan tadabbur, memahami isinya, memahami maknanya, memperhatikan isinya. Ya. Nah saudara sekalian rahimakumullah, memperhatikan isi Al-Quran mustahil bisa kita lakukan kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Oleh karenanya bagi kita yang belum menguasai bahasa Arab, sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda, memastikan bahwa kita pernah membaca terjemahan Al-Quran seluruhnya. Ya. Jadikan itu program. Pastikan seluruh anggota keluarga kita sudah pernah membaca Al-Quran lengkap dari awal sampai akhir. Ya, kenapa? Karena ini adalah jembatan yang paling pertama untuk kita bisa mencapai tadabbur, yang memperhatikan makna dari Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah menegur kita yang mengaku beriman ini dengan firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang mengaku beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah hendaknya orang-orang yang mengaku beriman seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, maksudnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang sudah menerima Taurat dan Injil. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Saya tidak tahu Anda pernah dengar atau tidak, baru-baru ini setelah kasus Paris ya, ada satu aksi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, bukan Muslim. Ya, jadi orang-orang Eropa yang sangat khawatir efek dari kasus Paris itu bisa menimbulkan gelombang Islamofobia yang lebih besar lagi. Ya, ini orang-orang Eropa yang berakal sehat gitu loh. Belum Muslim mereka, tetapi mereka berakal sehat. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan aksi di tengah jalan, itu membagikan sebuah buku yang dikasih cover Al-Quran, padahal isinya bukan Al-Quran ya. Kemudian orang yang lewat disuruh membaca dan dipilihkan surat-surat mana, ayat-ayat mana yang harus dia baca. Nah ternyata ketika dibaca oleh orang yang lalu lalang, ya orang Perancis pada umumnya lah, mereka terkejut sekali ya, karena kalimat-kalimatnya sangat mengerikan lah ya, segala potong tangan lah, segala beginilah begitulah ya, yang bagi mereka itu sangat mengerikan. Terus begitu mereka melihat covernya Al-Quran, mereka bilang, oh memang umat Islam ini parah nih begini-begini ya kan. Nah akhirnya sama yang melakukan aksi itu penyelenggaranya, dibuka covernya, ternyata itu adalah Bible gitu. Jadi itu isi dari Bible ya. Mereka sendiri tidak percaya dengan isi Bible seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah baca. Mereka nggak pernah baca Bible. Nah ini yang dimaksud dengan ayat ini. Allah Ta'ala memperingatkan kita kaum muslimin jangan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mereka tidak kenal Taurat hari ini Pak. Padahal Tauratnya juga sudah menyimpang Pak. Yang mereka tahu Talmud. Talmud itu sebuah kitab selain dari Taurat yang merupakan karangan dari para pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah sedangkan kaum Nasrani lebih parah lagi. Mereka dengan Bible tidak akrab. Makanya mungkin Anda sering menonton Dr. Zakir Naik, dia menyadarkan orang-orang Nasrani dengan kalimatnya yang mengatakan, we Muslims are more Christian than you Christians, katanya. Kita kaum muslimin ini lebih Kristiani daripada kalian, wahai kaum Kristiani. Nah biasanya ditanya, apa maksud Anda? Ya maksud saya adalah, kalau Anda baca baik-baik Bible Anda akan menemukan bahwa Yesus, Isa alaihissalam kata kami, ya kan, melarang makan babi. Tapi Anda makan babi. Kami kaum muslimin tidak makan babi.
Kalau Anda baca baik-baik Bible, Anda akan menemukan bahwa Yesus kata kalian, Isa alaihissalam kata kami, melarang minum alkohol. Sedangkan kalian minum alkohol, kami tidak minum alkohol. Jadi kami lebih Kristiani daripada kalian. Nah, jadi saudara rahimakumullah, jangan sampai kaum muslimin menjadi tidak paham akan Islam karena tidak baca kitab sucinya sendiri. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan gurauan yang sangat sering terjadi di musim haji kepada jamaah haji Indonesia kan, yang terkenal rajin sekali tilawahnya. Nah, sampai tanpa sadar sudah ada orang Arab duduk di samping dia menikmati tilawah orang Indonesia yang begitu bagus tilawahnya sampai meneteskan air mata. Kita selesai baca, si Arab ini bertanya kepada kita, ya kan? Anda dari mana? Dari Indonesia. Ya kan? Anda baca Quran dengan bagus sekali. Anda mengerti isinya? Gak ngerti. Nangis lagi dia. Tapi nangis dia kali ini berbeda dengan nangis dia yang pertama. Nangis dia yang kedua karena prihatin. Kenapa ini orang bacanya begitu bagus tapi tidak paham isinya? Ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran setidak-tidaknya dalam 4 ayat yang terdapat dalam surah Al-Qamar, Allah mengulang-ulang ayat yang sama yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi permasalahan memahami isi Al-Quran bukan permasalahan kita sanggup atau tidak sanggup, tapi permasalahannya adalah mau atau tidak mau. Barang siapa yang punya kemauan, Allah mudahkan. Karena Al-Quran ini sudah Allah setel sedemikian rupa, yassarnal Quran, kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Tinggal masalahnya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, maka sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita bersama di sini, tolong pastikan semua anggota keluarga Anda sudah pernah tamat membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir. Bisa jadi ketika Anda membaca terjemahannya ada bagian-bagian tertentu, ayat-ayat tertentu Anda tidak paham. Enggak apa-apa, baca aja. Ya, nanti ulang lagi, baca lagi, ulang lagi, baca lagi. Nanti lama-lama Anda akan terdorong untuk membaca kitab tafsir untuk lebih memahami apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Yang kelima, hendaknya semua kita memastikan bahwa hanya Allah saja yang kita jadikan sebagai pengikat al-ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin, di antara sesama kaum muslimin. Jadi jangan lagi kita terjebak dengan berbagai sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Karena pada hakikatnya kita ini yang menjadi perekat di antara kita adalah Allah Ta'ala. Ya. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai perbedaan pendapat, tapi mereka tidak sampai pecah barisannya. Penting bagi muslim bersikap toleran dalam perbedaan pendapat yang masih syar'i. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah Ta'ala jelas-jelas berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Saya perlihatkan ayatnya. Dan Allah dialah yang menyatukan, yang melembutkan hati orang-orang yang beriman. Seandainya engkau belanjakan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang beriman, niscaya engkau tidak akan sanggup melakukannya. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi artinya, jangan Anda hanya merasa dekat dengan sesama saudara muslim Anda karena dia sekantor dengan Anda. Yang gak sekantor Anda gak dekat. Karena dia seormas dengan Anda, gak seormas gak dekat. Karena dia separtai dengan Anda gak separtai dengan dia, gak dekat. Jangan begitu. Tapi ambillah apa yang menjadi dasar al-ukhuwah wal mahabbah di antara kaum muslimin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah hendaknya dijadikan pengikat di antara kita satu dengan lainnya. Nah, kita harus menjauhi fanatisme kelompok atau ta'assub. Jangan memandang kelompok kita sebagai sempurna, bersih dari kesalahan dan di atas semua kelompok lainnya. Ya. Jangan kita hanya mau ngaji dengan ustadz kelompok kita. Kelompok kita nggak mau. Wah, tahu ustadznya di luar kelompok kita nggak mau kita. Ya, ini nggak benar. Ya. Ini berarti belum menjadikan Quran dan Sunnah sebagai tolok ukur dalam menilai seseorang. Ya, dalam menilai seorang ustadz. Ya, padahal seharusnya kita mendahulukan sangka baik kepada muslim manapun. Ya, sebelum terbukti bahwa dia memang melakukan penyimpangan-penyimpangan, kita harus mendahulukan husnuzon.
Ya, bil muslimin, sangka baik kepada sesama muslim. Jangan terpancing dengan konflik yang tidak hakiki. Misalnya ikhtilaf dalam perkara ibadah ritual, ya. Hanya karena perbedaan perkara ibadah ritual kemudian kita menjauh satu dengan lainnya. Atau misalnya kita masih saja mempermasalahkan kok pakai KTP, kok pakai paspor, pakai dokumen-dokumen resmi lainnya terkait identitas, ya, dengan alasan katanya barok kepada sistem yang bukan sistem Islam, ya kan? Ya padahal jangankan di dalam sistem jahiliyah, dalam sistem Islam pun ada yang namanya dokumen, ada, ya kan? Yang namanya identity card itu ada. Ya. Kenapa? Karena itu suatu perkara yang sifatnya ada di mana-mana, gitu. Ini nggak ada kaitannya dengan loyalitas. Ini kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya diperlukan administrasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mau masyarakat itu dikelola dengan cara yang benar kan, atau dengan cara yang salah kan? Itu adalah bagian yang sifatnya ya tidak bisa tidak hadir di dalam kehidupan nyata. Atau misalnya ribut gara-gara yang satu isbal, yang satu nggak isbal. Tahu isbal ya? Isbal itu artinya memanjangkan kain atau baju atau celana melebihi mata kaki, yang memang dicela oleh Nabi SAW. Tapi itu bukan alasan bahwa kita kalau mau berkenalan sama saudara muslim, kita cek dulu celananya isbal apa enggak. Kalau isbal, jauh-jauh deh gitu. Ya, lucu betul kalau hanya itu yang dijadikan alasan. Yang keenam, hendaknya kita menumbuhkan izzatul iman, kemuliaan iman, dan menjauhi penyakit inhizam dakhili atau inferiority complex, mental inferior atau mental pecundang. Allah Ta'ala jelas-jelas dalam surat Ali Imran 139 berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah atau janganlah kamu bersikap hina, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan yang menariknya, ayat ini kalau kita perhatikan diletakkan persis satu ayat sebelum ayat 140 surat Ali Imran, yang mana ayat 140-nya berbicara tentang sunnatullah, hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sunnatul tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman dalam ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah masa kejayaan dan keruntuhan suatu umat kami pergilirkan. Jadi kenapa Allah meletakkan ayat ini persis sebelum ayat tersebut? Agar kalau kita kaum muslimin ditakdirkan hidup di era umat Islam sedang kalah, umat kafir yang sedang berjaya seperti hari ini, kita tetap memiliki mentalitas yang izzal iman, kemuliaan karena iman. Kita tidak menjadi orang yang lemah, yang merasa hina, merasa sedih hati. Tidak perlu, ya. Jadi kayak kita setiap kali misalnya dengar ada berita teror, wah ujung-ujungnya Islam yang ini kan, ya. Nggak perlu kemudian kita menjadikan itu perkara yang membuat kita makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, nggak perlu. Ya, kenapa? Ya memang kita lagi era kalah, Pak. Lagi di era kalah ini, yang lagi menang dia bisa berbuat semau-maunya dia, terserah dia. Tapi apakah kita harus kemudian terbingkai pemahaman kita dan mental kita oleh apa yang dibangun oleh orang lain? Tidak perlu. Karena pada hakikatnya yang kita kejar bukan ridha manusia, tetapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam surat An-Nisa 138-139 Allah Ta'ala menggambarkan kaum munafik yang mereka ini adalah orang-orang yang paling cocok merepresentasikan orang-orang yang lemah mental, lemah menjadi inferior. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang telah mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka sambil meninggalkan orang-orang mukmin. Ayyabtahuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Apakah mereka orang-orang munafik itu ingin mencari-cari kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Sesungguhnya semua kemuliaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan karena orang kafir sedang mimpin dunia hari ini lalu kemudian kita cari-cari dekingan ke orang kafir gitu. Ya, berharap bahwa orang kafir itu akan mengangkat kemuliaan kita. Gak ada urusan Pak kita dengan mereka. Ya, urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mulia, jadilah orang yang dekat dengan yang maha mulia. Sebagaimana dalam ungkapan bahasa Arab, Abdul Aziz azizun, hamba dari yang maha perkasa akan ikut jadi perkasa. Ya. Abdul Karim karimun, hamba dari yang maha dermawan akan ikut menjadi dermawan. Itu yang harusnya ada dalam diri kita.
Jangan karena kita sadar bahwa ini dunia lagi dipimpin orang kafir, ya kan, mereka yang berjaya, mereka yang maju, lalu kita dekat-dekat sama orang kafir dengan anggapan hanya dengan cara itulah kita akan kecipratan menjadi orang yang juga berhasil. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu bukan sikap orang beriman. Yang ketujuh, kuatkan Islam dengan mendukung bisnis kaum muslimin dan bentuklah asosiasi atau jaringan muslim, baik itu dalam bidang bisnis, pendidikan, media dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang ketujuh, ya. Jadi artinya bidang yang ketujuh ini maksudnya adalah saya ingin mendorong kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih mendahulukan ba'duna auliya ba'd, ya, sebagian kita menjadi saudara sebagian yang lainnya dalam kerjasama kita, ya. Jangan kita belum apa-apa sudah mencari bantuan dari orang kafir hanya karena kita merasa orang kafir pasti berhasilnya, ya kan? Dan saudara muslim kita pasti gagal, ya, sama seperti kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedelapan, hendaknya kita selalu mengikuti perkembangan informasi dunia Islam dan dunia jahiliyah sistem Dajjal dan menyebarkannya kepada kaum muslimin, ya. Artinya begini, berbagai informasi yang kita dengar di dunia Islam yang sifatnya bisa menumbuhkan keyakinan kita akan kebenaran Islam, kemuliaan Islam, hendaknya kita sebarkan. Begitu juga berbagai berita yang terjadi di dunia jahiliyah sistem Dajjal yang sifatnya membuat kita semakin yakin bahwa sistem Dajjal ini harus dijauhi, ya harus kita sebarkan juga. Contoh, sekarang ini ada perdebatan yang luar biasa di Amerika Serikat mengenai apakah boleh diteruskan izin kepemilikan senjata api pada warganya, kan, warga Amerika. Ya, kenapa perdebatan ini muncul? Karena baru-baru ini tahun 2011 kalau tidak salah, itu statistik saling membunuh, warga Amerika saling membunuh dengan senjata api itu mencapai 30.000 orang tewas selama 1 tahun. Bayangkan 30.000 orang, yang berarti sebulan kira-kira berapa ini? Ya, hampir 3.000, ya, katakanlah 2.500 orang. Mengerikan sekali, berarti sehari berapa, ya. Belum lagi waktu itu ada berita bahwa di Amerika Serikat yang namanya statistik kematian polisi ditembak oleh kriminal di Amerika itu sudah mencapai 50 polisi per bulan rata-rata. Bayangkan, di negeri ini sudah sampai itu belum? Di negeri ini yang masih rajin nembak adalah polisi, kan? Ya. Kalau di sana sudah kriminal yang rajin nembak, Pak. Yang mati itu polisinya. Ya. Nah, ini berita-berita seperti ini harus kita sebarkan supaya umat ini menyadari bahwa tidak karena mereka maju secara duniawi, ya, otomatis mereka juga maju dalam urusan-urusan lain. Nggak jelas, Pak. Kehidupan mereka itu sangat amat tidak jelas, ya. Ibaratnya Amerika hari ini nggak perlu diserang pun dia akan propos sendiri. Karena apa? Sudah terjadi demoralisasi di kalangan masyarakatnya sendiri, ya. La haula wala quwata illa billah. Atau misalnya ada berita pada tahun berapa itu? 2013 kalau saya tidak salah, ya. Itu di Amerika itu biasanya setiap akhir tahun ada yang disebut liburan panjang, ya, karena dipadukan antara liburan Natal dengan liburan tahun baru, kan. Jadi kalau kita di sini kan liburan Idul Fitri yang panjang. Kalau mereka di sana selalu di akhir tahun itu liburan panjang, Pak. Nah, itu pernah ada seorang perempuan wanita karir, dia hidup sendirian, belum menikah dan nggak tahu punya niat menikah atau tidak, ya. Yang jelas dia suatu hari menjelang akhir tahun, menjelang liburan panjang, dia mengeluarkan pengumuman iklan, ya. Iklannya adalah siapakah keluarga yang bersedia saya sewa, katanya gitu. Karena saya ingin melalui liburan panjang Natal tahun baru ini dengan sebuah keluarga, katanya gitu. Jadi dia rela menyewa satu keluarga lengkap, ayah, ibu dengan anak-anaknya. Nah, asalkan dia diizinkan ikut serta dalam keluarga itu, dia rela untuk menyewanya. Baik itu dalam pengertian dia diizinkan tinggal dengan keluarga itu, maupun dia membiayai keluarga itu liburan kemana dia bersama-sama. Sampai begitu, ya. Itu masyarakat yang sudah kehilangan nilai-nilai manusiawinya, Pak, ya. Nah, yang ke-9, kita juga harus menjelaskan dan memperingatkan soal tanda-tanda akhir zaman, jebakan syaitan, kelompok-kelompok syaitan seperti Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Gambala dan lain sebagainya. Ya, ini adalah organisasi-organisasi rahasia yang hari ini menyebarluaskan nilai-nilai kekufuran sistem Dajjal yang harus dipahami dan diwaspadai oleh setiap muslim pada hari ini. Ya, karena sesungguhnya mereka ini, ya, kerjanya keras sekali. Sebagaimana yang dikatakan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u.
mereka orang-orang kafir itu terus-menerus senantiasa memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Ya, jadi mereka itu bekerja keras untuk menyesatkan manusia. Mereka sudah menjadi Ansar ad-Dajjal. Mereka sudah menjadi Hizbus Syaitan, menjadi pasukan syaitan yang memang tugas pokoknya syaitan adalah ingin menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Lalu yang ke-10, ya, kita harus senantiasa mengingatkan kaum muslimin bahwa insyaallah an-nasru qarib, ya, kemenangan itu sudah dekat, ya. Jangan kita biarkan umat Islam itu tenggelam di dalam perasaan putus asa, ya, kekecewaan karena sedang kalah dan tidak bisa membayangkan secercah cahaya kemenangan barang sedikit pun. Ya, padahal sebenarnya berbagai ayat, berbagai hadis menggambarkan bahwa ini cuma masalah sunnatullah, sunnatul tadawul, sunnah pergiliran, ya. Ada gilirannya orang kafir berjaya, ada gilirannya orang beriman berjaya. Ada gilirannya orang beriman keok, ada gilirannya orang kafir yang akan keok. Ya, yang penting adalah di masa seperti sekarang ini apa yang harus kita kerjakan. Nah, di antaranya adalah Nabi mengarahkan melalui hadis ini, you have to keep a low profile. Nabi bersabda dalam hadis ini, ya, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha fastashrifhu faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'uz bih. Artinya akan terjadi fitnah-fitnah. Di zaman itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya, jadi Nabi mengarahkan bahwa kita harus keep a low profile ketika sedang di era seperti ini. Jangan ingin menjadi orang yang menonjol, cari perhatian dan sebagainya. Jadi itu tak penting, Pak, di zaman seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa musuh-musuh Islam hari ini semakin canggih kemampuan teknologi pemantauannya. Ya, nggak perlu kita nonjol-nonjol saja bisa dipantau kita. Apalagi yang nomor-nomor, ya kan, akan menjadi pusat perhatian. Ya, lalu kata Nabi, barang siapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya. Ya, berapa banyak manusia di zaman kita sekarang ini yang ingin seolah-olah mengatasi fitnah yang ada, tapi justru akhirnya dia sendiri terkena fitnah itu. Maka kata Nabi, barang siapa mendapat tempat berlindung atau base camp pertahanan, hendaklah dia berlindung diri di tempat tersebut. Hadis lain lagi yang sudah saya angkat di kesempatan yang lain, Nabi mengingatkan, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi menyebut-nyebut perihal fitnah. Nabi kemudian berkata, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka menjadi begini, Nabi mengisyaratkan jari jemari beliau yang dianyam, maka Abdullah langsung berdiri ke arah Nabi seraya bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus aku lakukan di saat itu? Maka Nabi menjawab dengan memberikan 6 arahan. Alzam baitaka, tetaplah engkau berdiam di dalam rumahmu. Artinya konsentrasi pada urusan keluargamu. Wa amlik 'alaika lisanaka, dan hendaknya kamu kuasai lisanmu. Dan namanya menguasai lisan termasuk menguasai HP kita, ya. Jangan sampai kita menerima broadcast begitu saja karena di bawahnya ada sebarkan, kita ikut sebarkan begitu saja. Ya. Kita harus check and recheck. Dan kita harus memastikan apa yang kita sebarkan bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah ketika hari berbangkit nanti. Kemudian yang ketiga, wa khudh bima ta'rif, ambillah, kerjakanlah, lakukanlah apa saja yang kamu ketahui. Jadi artinya apa yang memang bidang kita, itu yang kita kerjakan. Jangan kita berusaha untuk mengerjakan apa yang bukan bidang kita. Makanya sekali lagi saya tegaskan, kalau saya diundang dakwah, saya kalau diminta tema selain dari akhir zaman, saya nolak. Karena saya katakan saya ingin fokus pada urusan akhir zaman. Kalau Anda mau mengundang saya tema yang lain, silahkan undang Ustadz yang lain. Ustadz lain yakin saya banyak yang bisa membahas tema yang lain. Ya, nah jadi saudara rahimakumullah, kata Nabi, lakukanlah apa saja yang kamu ketahui. Lalu yang keempat kata Nabi, da'ma tungkir, tinggalkanlah apa yang kamu pungkiri, yang kamu tidak ketahui. Yang kelima, wa 'alaika bi amri khassati nafsika, dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang menjadi urusan khusus pribadimu. Wa da'anka amrul 'amah, dan jauhilah urusan orang banyak, ya.
Jangan menjadi orang yang ingin menyelesaikan masyarakat luas, apalagi sampai menawarkan dirinya sehingga wajahnya muncul di semua tiang listrik, ya, dan semua pohon-pohon. Karena pada hakikatnya begitu dia akhirnya kepilih juga, ya, kita akan melihat the same old story. Ya, karena problemanya bukan pada orangnya, tetapi kepada sistem yang diberlakukannya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan, ya, menjadi pelajaran buat kita bersama, ya. Dengan demikian berakhirlah tema kita ini, dan ini adalah gambaran yang kita harapkan terjadi, bahwa kita sekarang sedang berada di sayap kanan ini. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita hijrah menuju ke bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita hijrah dari uang kertas yang pada hakikatnya nggak ada nilainya ini menuju apa yang sebenarnya menjadi harta umat Islam, yaitu zahab wal fiddah, gold and silver alias dinar dan dirham. Saudara sekalian rahimakumullah, dengan berakhirnya tema ini maka berakhir pula rangkaian kajian akhir zaman yang selama ini saya sampaikan. Ya, sekali lagi sebelum saya tutup, saya undang jamaah sekalian mengunjungi website kami www.mulihdarikiamatsudadekat.com. Isi dari website ini adalah early warning system bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, sehingga Anda bisa membaca aneka artikel tentang akhir zaman di dalam website ini. Dan sekali lagi saya juga ingatkan, ada 3 buku yang saya sudah terbitkan. Kalau Anda nggak bisa mendapatkannya hari ini, Anda bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS dengan menghubungi nomor ini. Dan ini bukan nomor saya, ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba, Ustaz begini ya. Itu bukan Ustaz yang menerima. Yang kedua, ada buku Muwaspadai Fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan yang ketiga yang baru terbit ini, menyambut tampilnya Al-Mahdi. Ya. Demikianlah saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya selama ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.